Bagaimana Cowboy dari Timur? Siap. Satu kali lagi, bagaimana Cowboy dari Timur? Hari ini tanggal 26 Agustus 2020 kami berada di PT Berdikari Unit Teleposto. Ini seperti yang terlihat ini. Jadi di belakang saya ini banyak karyawan berkumpul. Jadi seperti apa yang saya sampaikan sebelum berangkat ke rumah tadi, bahwa hari ini sesuai dengan deadline waktu yang kita sepakati oleh pihak perusahaan. Sebenarnya sudah lewat tanggal 24 Agustus. Seharusnya pihak perusahaan melakukan pembayaran pesangon seperti yang kita sepakati bersama tanggal 24 Juli kemarin. Tapi baru kesempatan ini karena waktu ada hal-hal yang saya urus. Jadi pada teman-teman sahabat di channel YouTube kami, ya, tetap di channel YouTube ini untuk melihat, memantau apa yang kami lakukan hari ini terkait dengan realisasi pembayaran pesangon oleh pihak perusahaan. 30 menit. Bagaimana Cowboy dari Timur? Baiklah, seperti apa kegembiraan para karyawan PT Buli ini, adanya realisasi terkait dengan pembayaran pesangon hari ini. Bagaimana Cowboy dari Timur? Siap. Satu kali lagi, bagaimana Cowboy dari Timur? Oh, yang kasih banyak. Jadi makur kapan nah kita sepakati itu deh, ero apa yang saya sudah bicarakan dengan pihak direktur. Bayar Pak. Ada dulu nih. Kasih. Tuh, itu minta ini ya siap, Le. Ya. Jadi teman-teman, kita akan menuju ke kantor PT Buli. Ini Susana, kita singgah dulu, meeting sejenak dulu, sebentar sepatah kata, baru kita menuju ke kantor untuk mendampingi mereka menerima pesangon dari pihak perusahaan. Inilah situasi kantor PT Buli.
para mantan karyawan yang sudah berdatangan satu persatu. Di bawahnya ini komisaris, direksi dan karyawan PT Berdikari Persero. Kita dulu wawancarai dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Jadi ini katanya ada pembayaran, sesuai dengan kemarin kan? Alhamdulillah. Bagi-bagi lah dulu. Kalau pembayaran pesangon ya ini bagaimana sistem pembayarannya Pak Ipong? Kita cicil sesuai kemampuan yang ada. Jadi kemarin kita anggaran hampir 100. Jadi kita bagi-bagi di proporsional. Berapa totalnya yang akan dibagi nih ke karyawan yang 98 juta? Oh iya. Itu sesuai dengan anunya, persentase anunya nanti. Sesuaikan dengan porsinya. Baik Pak Ipong. Jadi kira-kira kapan ini lagi kelanjutan pembayarannya nih Pak Ipong dari pihak perusahaan? Saya nggak berani janji, artinya kalau iya. kami ada lagi dana pasti kita Oh iya. Baik Pak Ipong. Ya, bagaimana anunya nih? Karyawan? Mas sebentar. Oh, tunggu dulu. Ini nuker uang katanya. Pak Ipong anunya nama lengkapnya dulu Pak Ipong. Saya kalau nama lengkap Irfan. Irfan, jabatan di PT Berdikari ini? Posisi sekarang di manajer keuangan. Oh, manajer keuangan. Oh iya, mantap Pak Ipong. Oke. Nah, ini kan anu Pak Ipong, perusahaan negara toh? Badan Usaha Milik Negara. Jadi ini kan yang ada di sini sewaktu-waktu terjadi pergantian manajemen, direktur, semuanya. Sewaktu-waktu terjadi pergantian, sehingga untuk menjaga terjadinya ada misalnya saling lempar tanggung jawab. Bagaimana ini, apa pegangan pihak karyawan ini yang menerima pesangon hari ini sebagai bukti supaya nanti setelah pada saat ada pergantian direksi PT Buli ini, direktur, komisaris, manajer, apa pegangan mereka sehingga tetap kuat untuk menuntut haknya terhadap perusahaan. Ya gini ya, haknya teman-teman kan sudah tercatat di perusahaan. Ya. Artinya ada di laporan keuangan. Jadi siapapun pengganti baru itu kan biasanya ada serah terima jabatan. Ya. Itu serah terima juga termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan untuk manajemen baru. Bukan ini, lain dari masalah ini mengenai koperasi. Itu kan yang sepengetahuan kami ada dana yang tersimpan di koperasi yang belum mereka, termasuk saya karena saya mantan karyawan, belum mereka terima haknya di koperasi. Ada keuntungan, ada modal usaha yang kita simpang di situ ratusan juta. Kira-kira bagaimana anunya ini?
Apakah ada anu kayak kayak kemarin kan ada pembicaraan dengan saya lagi lihat catatannya. Kemarin saya lihat ternyata banyak teman-teman yang sudah ngambil kalau Ya. yang simpanannya yang Simpanannya. ya. tapi keuntungannya Ya, keuntungannya emang ada itu. keuntungan Ada. berapa ratus Saya kurang lebih 130 ada sih. 130 juta itu haknya semua karyawan ya itu Ya. semua yang jadi anggota koperasi Ya. bukan hanya karyawan tapi Ya, yang dulu semua kan ada anggota orang koperasi, ya. semua anggota koperasi berhak untuk uang itu nanti ya saya kira Pak Ipon itu yang kami akan telusuri itu Ya. kasih banyak dan nanti kita akan tunggu kapan ini ada pembayaran lagi ini sebentar jam berapa tunggu Basma lagi. oh tunggu iya salah satu manajer ini SDM tuh Bu Tati tanggung jawab itu mengenai kelanjutan pembayaran Bu Tati ya harus tanggung jawab itu perhatikan itu karena sudah ada koboi dari timur ini bergerak ini untuk mengadvokasi Iko punggawa dia menanai rayam. Tempat di mana? Yes. Alhamdulillah teman-teman seperti ini suasana penerimaan pesangon koboi dari timur hadir di tengah-tengah mereka bagaimana melihat mereka berusaha untuk mereka agar bisa tersenyum seperti yang sekarang ini para karyawan Pak, Assalamualaikum Pak. Posisi terakhir jabatan di PT Bulih manajer perdagangan dari background keilmuan dari peternakan ya Pak? Iya. Dari Unhas, Peternakan. sarjana peternakan Unhas. Ini termasuk salah satu manajer yang cukup diandalkan kala itu di perusahaan Lebih bekerja. 20 tahun. Oh bekerja dari 20 tahun beliau. Lebih 20 tahun. Sudah ada pesangon yang diterima selama berapa jumlah pesangonnya Pak Ridwan? Lebih 100. Lebih 100 berapa? Kalau nggak salah 119 juta. 119 juta nilai pesangon berdasarkan SK yang diterima oleh tahun Ada- 2000 berapa nih SK-nya di situ Pak? Di PHK. 6 tahun yang lalu. Oh 6 tahun berarti 2014. Iya, 2014 sama semua ini. Sama. Sama dengan saya 2014 juga tapi saya lebih duluan dibayar sama Ibu Tati itu. Mana Ibu Tati? Ini yang saya anukan karena kenapa saya yang dibayar dulu? Seharusnya mereka yang dibayar ini semua ini. Ini yang karyawan-karyawan ini yang kecil kasihan. Ya. Ini saya sayangkan ini makanya saya berjuang karena saya tahu persis jerih payah mereka. Hasil keringat mereka berjuang selama puluhan tahun di perusahaan. Nah, ketika mereka di PHK seharusnya hasil pasangan itu untuk persiapan usaha modal usaha, biaya pengobatan, biaya sekolah anak-anaknya. Ya, saya kira ini berharap seperti tapi hari ini hanya sedikit-sedikit saja, berapa persen saja lagi dibayarkan oleh pihak perusahaan. Tapi ya mau cedek yang penting sudah ada nih Pak. Iya. Yang sudah ada nih ya alhamdulillah mereka sudah tersenyum ya saya juga bahagia. Kita harapkan ada progres. Ya progres ya insya Allah selama koboi dari timur dipanjangkan umur diberikan kekuatan kesehatan insya Allah akan terus mengawal memperjuangkan para wong-wong cilik ini semua Pak Ridwan insya Allah ini teman-teman ini Karena dulu kita waktu masih kerja karyawan yang di PHK kita masih memperjuangkan ya. untuk membayar pesangonnya. Tapi setelah kita sendiri yang kena PHK Tidak ada yang memperjuangkan. Nah, malah kesepakatan kita dengan direksi waktu itu bahwa kita bersedia di PHK dengan catatan sapi yang di kandang itu kurang lebih 500 ekor itu dijual untuk bayar pesangon. Kalau waktu itu kira-kira kalau saya hitung kurang lebih 2,5 miliar untuk Itu yang 500 ekor itu semua Oh, karyawan. semua pesangonnya. Itu 2014 itu. 14 Tapi ternyata sapi itu sudah dijual semua, iya pesangon tidak ada yang terbayar. ya ya Jadi ini ya kita sangat kecewa.
Itu juga saya pertanyakan waktunya pertemuan pertama dan kedua dengan pihak direktur, para manajer ini, bahwa seandainya ada itikat baik untuk membayar ini pesangon karyawan, dari dulu mereka sudah bayar. Karena kenapa? Ada fisik ternak yang waktu itu yang bisa kita jual untuk membayar pesangon ini. Kedua, ada perusahaan yang masuk di Buli menyewa lahan, mengontrak lahan PT Buli, itu miliaran hasil sewa lahan tersebut. Jadi itu saya bilang, kemana semua ini? Seharusnya mudah-mudahan KPK melihat channel YouTube Kobe dari Timur bisa mengusut ini, kemana semua dana-dana ini, kemana semua hasil penjualan sapi ini. Ya itu seperti ini Pak Bapak Pak Suherman, ayah Rani, dia punya anak cacat sejak lahir dan beliau juga sering kesakit-sakitan. Dia butuh pengobatan, biaya pengobatan beliau dengan anak-anaknya, tapi tidak ada pembayaran. Bahkan pernah dipolisikan sama pihak perusahaan hanya karena meminta pesangon dari pihak PT Buli ke pihak PT Buli. Itu tidak melakukan apa-apa pengerusakan, hanya menutup pintu saya di situ, dipanggil sama pihak kepolisian. Itu yang saya sayangkan ke pihak PT Buli. Ketika mereka meminta ini, polisi hak, padahal mereka bukan pencuri, mereka bukan pemalak. Dia punya hak di perusahaan ini berdasarkan SK, surat keputusan direksi, hak mereka. Ya, saya kira seperti itu Pak Ridwan. Betul. Jadi kita lihat dulu nih di dalam seperti bagaimana proses pembayaran pesanan oleh pihak perusahaan. Jadi ini Pak Taru saya akan terima Bu Asma 3.871 3.871. Ya, baik. Dari total pesangon berapa? Total pesangon 114.622.000. 114.622.000. Tidak ada kwitansi yang diterima oleh. Bisa nanti dikasih Ya, harus dikasih kwitansi baru ditempelkan ke SK-nya nanti. Oh iya. Ini karyawan tuh. Iya. Yang lainnya sudah kan terima mana? Di pengang. Nanti fotokopiannya tangan toh. Oh iya, harus ada surat tanda bukti penerimaan pembayaran ini. Iya. Itu Pak Ipong ya. Harus ada tanda bukti penerimaan toh. Tanda bukti penerimaan pesangon yang diterima hari ini, berapa persen diterima. Nanti kan kalau ini kita akan jadikan arsip untuk semua. Ya, bukti. Ini siaga pi pesangon Pak Sulu. 40 juta lebih. Oh iya. Siaga biasa pesangon awalmu 58 lebih. 58. Ya berarti pura ini terima sisa nih. Iya, Jadi ya, yang kasih itu terima cedek. iya. Ini ga semuko SK Sulu. Sultan. SK ko pasangongnya siaga. SK pertama jumlah 58 lebih. 52 juta lebih. Jadi siaga menianmu ya berdasarkan anumu rekena Sekitar 40 lebih pi. Kau punya pesangon toh. Handung lebih pi 70 juta. Iya, ini rekena saya tapi siaga menidita kro. 5% pura ya. Iya, siapa nih? 70 pi 4 juta. Jadi siaga pi kro.
Pasangan 36 juta. Ya. Iya. Alhamdulillah. Sultan. Siaga pin na Sultan ko tuh Wasma. Sisanya nih. Berapa pi sisanya? Perusahaan tuh Ya. 43 juta. 666.000. Berapa persen ini kena 5% deh. 5%? Iya. Oh iya. Berarti siaga na terima Lena? 2.183.000. 2.183.000 di. Iya. Oh iya, kasih. Woi, betul dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa hari ini alhamdulillah saya bersama dengan mantan karyawan menerima pesangon mereka, mendampingi. Maksud kami mendampingi para mantan karyawan ini untuk menerima pesangon yang belum sepenuhnya dibayar oleh pihak perusahaan, hanya sekitar antara 5 sampai 10%, dan hanya 2 orang yang dibayar 100%, yang hanya yang sekitar 2 sampai 3 juta nilai pesangonnya itu yang dibayar 100%. Namun yang lainnya ini hanya 5%, 10%, 18% itu saja yang diterima oleh hari ini. Mudah-mudahan kelanjutan ini pihak perusahaan bisa lagi melakukan pembayaran sesuai dengan kemampuannya. Nanti kami akan terus mengawal ini, teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.